Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devi Windasari. Kali ini saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Apa yang dimaksud pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Sistem pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan dengan didasari cinta kasih. Pendidikan adalah sebuah proses yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi zaman dan murid. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah memahami karakter murid. Memahami karakter murid sangat penting selama proses pembelajaran. Ada beberapa murid yang cenderung diam dan pasif, tetapi ada juga yang begitu aktif hingga dapat mengganggu temannya yang lain. Pendekatan pada murid untuk mengetahui karakter, minat, dan gaya belajarnya sangatlah penting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan tes gaya belajar dan asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua adalah memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Setiap individu adalah unik, mereka juga memiliki bakat dan minat yang berbeda. Sebagai guru, kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, tingkat pemahaman, dan gaya belajar murid. Selain itu, kerjasama dengan pihak manajemen sekolah sangat diperlukan agar bakat dan minat murid tersalurkan sesuai dengan bidang yang mereka gemari. Yang ketiga adalah membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pembelajaran saat ini harus disesuaikan dengan kodrat zaman murid dengan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tingkat literasi yang rendah dapat ditingkatkan dengan membuat bahan ajar yang menarik berupa video yang dapat diunggah di kanal YouTube atau TikTok. Murid juga dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran melalui platform digital. Salah satu contoh adalah kebebasan murid dalam menuliskan laporan tugas wawancara. Tugas dapat dibuat tulisan, video, maupun rekaman suara audio. Pembelajaran tidak hanya terbatas atau buka saja di kelas, tapi dapat dilakukan dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar dan belajar langsung dari ahli. Yang kelima, menanamkan pendidikan karakter dan budaya daerah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru yang menuntun murid, hendaknya kita mengarahkan murid agar memiliki tingkah laku yang baik dan tetap melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Hal ini dapat tercermin dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang ada pada profil belajar Pancasila. Contoh penerapan yang telah saya lakukan adalah pada saat pembelajaran membuat makanan daerah. Salah satunya adalah membuat tumpeng. Murid tidak hanya bekerja sama membuat dan menghias nasi tumpeng, tetapi murid juga harus memahami filosofi nasi tumpeng serta makna penyajiannya. Di sini, murid semakin memahami budaya daerahnya serta memahami nilai keagamaan, terutama rasa syukur dapat dipakai pada pembuatan tumpeng. Itulah tadi beberapa contoh strategi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai penutup, saya akan membacakan sajak sederhana untuk muridku. Setiap manusia adalah sempurna. Jangan merasa rendah atas kurangmu. Jangan merasa tinggi atas
atas lebihmu. Belajarlah dari filosofi padi. Makin berisi, makin merunduk. Di sini, gurumu menuntun, mengarahkan, dan mendampingi. Kami mungkin bukan sosok inspirasi, tapi percayalah, keberhasilanmu kado berharga yang tak dapat diukur materi. Kami di sini sepenuh hati, mendidik tanpa rasa pamrih. Kami percaya lelah akan menjadi lilah. Raih bahagiamu dan jangan menyerah. Tantangan ke depan tentu tak mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.